Universitas Musamus Merauke Papua. Are you ready? Rosiana Silalahi. Bagaimana seorang keturunan pahlawan nasional itu bisa punya kecintaan pada Indonesia? Apakah karena sudah dalam darah atau Yeni sendiri butuh proses untuk mencintai Indonesia? Tentunya peran dari keluarga penting sekali. Jadi dari kecil memang kami dibesarkan dengan cerita-cerita tentang aksi-aksi dan kontribusi yang telah diberikan oleh kakek kami, kakek buyut kami kepada bangsa dan negara. Namun proses untuk betul-betul mengental rasa nasionalisme itu justru terjadi ketika saya jauh dari kampung sendiri. Kenapa Yeni yang ke sekolah di Amerika, pernah menjadi wartawan di koran Australia, justru menebalkan cinta Indonesia? Memang masih banyak kekurangan dalam diri bangsa kita yang tadi diceritakan ya, misalnya suka kotor, nggak disiplin dan lain sebagainya. Tetapi kekuatannya dan keunggulannya juga sangat luar biasa. Dan bangsa kita bahkan banyak yang jauh lebih unggul dari bangsa-bangsa lain. Sekarang ini Indonesia dilihat oleh banyak negara sebagai sebuah contoh bagaimana toleransi dan keragaman bisa dikelola dengan sangat baik. Kita mau berbeda-beda warna kulitnya, yang satu belok, satu sipit, satu rambutnya keriting, satu rambut lurus. Tapi kita semua disatukan oleh satu semangat menjadi bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, moto kita sebagai bangsa, itu menurut saya adalah sebuah hal yang sangat jenius. Karena kita semua dihimpun, kita tidak lagi melihat apa yang membedakan kita, tetapi apa yang bisa menyamakan kita, berjuang bersama-sama untuk membesarkan negara kita. Dan Yeni, bicara soal etnis yang luar biasa banyaknya, bahasa yang luar biasa banyaknya. Saya mau bilang bahwa Anda semua harus bangga pada Papua. Karena Papua adalah menjadi contoh konkret satu daerah di mana bahasa Indonesia lah yang menyatukan kita semua. Teh Nia, kearifan lokal mana lagi yang menurut Teh Nia selama membuat film membuat seorang Nia Dinata semakin terbelalak dan makin bangga dengan Indonesia? Ketika saya bikin film di Aceh, itu juga dokumenter ya, saya mengikuti kehidupan seorang yang terkena HIV/AIDS, dia pulang ke Aceh. Itu saya pikir, aduh nanti di kampungnya gimana ya orang ini ya gitu. Tapi ternyata di kampung di Takengon waktu itu. Di Takengon itu ternyata dia juga takut karena gosip-gosip saya udah kena AIDS segala macam tuh udah ini ya, dia ingin pulang ke ibunya kan. Ternyata di kampung itu semuanya menyambut dia dengan sangat baik, bahwa orang sakit itu harus dirawat, kita tidak boleh membeda-bedakan, semua orang yang sakit ya harus dirawat, harus kita sayangi gitu kan. Jadi itu mungkin karena asumsi. Yang tepatnya untuk ini adalah prasangka. Prasangka ya. Prasangka, asumsi, kita selalu berprasangka gitu. buruk dan itulah yang sebenarnya bisa merusak. Bisa merusak. Kenapa seorang pendatang merasa perlu untuk membangun Papua? Iya, kami ingin mengembangkan daerah Merauke, khususnya Merauke ini dan Papua ini. Karena dari ujung timur ini kita harus menggugah nasionalisme. Nasionalisme adalah timbul dari kepribadian kita. Jadi masing-masing diri kita harus selalu timbul nasionalisme. Menurut Pak Ma'ruf, mengapa Indonesia justru harus belajar dari Papua dalam hal ini di perbatasan sehingga mau menghabiskan akhir hayat di tanah Papua? Iya, jadi kami sudah mendarah daging, jadi Papua ini sudah menjadi seperti tempat kelahiran saya. Ya, jadi kami sudah terlanjur mencintai Merauke dan mencintai khususnya Papua ini. Jadi adik-adik sekalian jangan khawatir atau jangan putus asa meskipun kita hidup di Papua, di pelosok, tapi tetap
rasa semangat nasionalisme tetap kita tumbuhkan, ya. Jadi kita tetap semangat. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia